Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dari mulai kita lahir sampai detik ini, terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah dari makanan, minuman, oksigen, air dan segala macam untuk roda kehidupan di muka bumi ini telah Allah berikan kepada kita. Dan Allah izinkan kita untuk menikmati selama itu halal dan juga thayyibah, berkualitas, serta diikuti dengan bersyukur kepadanya. Dan kita harusnya banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi Allah mudahkan syukur itu dengan dua susunan kata ini, alhamdulillah. Termasuk pada siang ini Allah masih mempertemukan kita untuk menjalankan salah satu yang disyariatkan, yaitu menuntut ilmu, dan ini wajib bagi setiap muslim dan muslimah, dan harusnya kita tidak luput. Kalau tidak bisa hadir offline, maka hadir online. Dan memang seorang muslim harus menjadikan prinsip hidup dalam kesehariannya, tidak ada hari tanpa ilmu. Karena agama kita adalah agama ilmu, agama yang memang memerangi kebodohan, malas, putus asa, dendam, dan seterusnya. Tapi yang ada adalah semuanya pengetahuan. Lanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Pertama-tama kami mengucapkan takabbarallahu minna minkum, ibu-ibu sekalian dan sekaligus bapak-bapak mungkin kalau ada yang online, karena kita masih di suasana bulan Syawal, tadi masih bulan Lebaran sebenarnya, karena 1 Syawal itu Lebaran Idul Fitri. Dan kita doakan insya Allah Haji Rahmat Sahibul Bait, saya dengar lagi sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat insya Allah tanpa bekas dan dijadikan sebagai penyebab pembersihan terhadap dosa-dosa dan peninggian derajat, serta seluruh muslimin dan muslimat yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama teman-teman kita di Gaza. Semoga Allah angkat permasalahan mereka dan Allah berikan juga kepada mereka kegembiraan, kemerdekaan dan juga kesenangan sebagaimana Allah telah berikan kepada yang lainnya. Allahumma amin. Baik, melanjutkan pada buku kita, seperti biasa bila Allah mudahkan waktunya agar doa dikabulkan, sebab-sebab terkabulkan dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani. Dan kita masih membahas tentang masalah tawasul. Sebenarnya bahasan kita masih di poin nomor 7, yaitu tentang masalah tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawasul yang disyariatkan. Dan tawasul artinya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan antara diri kita dengan Allah perantara ya yang dibolehkan dan disyariatkan. Itu yang diistilahkan dengan tawasul, dan sudah kita jelaskan tentunya secara bahasa ada di halaman 56. Tawasul menurut bahasa Arab berarti mendekatkan diri kepada Allah. Kembali kita reviewkan ya, karena sempat kita libur beberapa waktu. Sudah dikatakan al-wasilah menurut bahasa Arab berarti mendekatkan diri kepada Allah dan taat kepadanya, dan sarana untuk mencapai sesuatu dan mendekatkan diri kepadanya. Kemudian juga di bawahnya ada Ar-Raghib Al-Asfahani berkata, al-wasilah artinya sampai kepada sesuatu dengan kehendak yang kuat. Dan Allah memerintahkan kita agar menerapkan al-wasilah itu dalam hidup kita sebagaimana dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 35, wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah masuk ke pembagian daripada tawasul itu sendiri. Yang disyariatkan ada 3 kata penulis. Yang pertama sudah kita bahas di halaman 57, yaitu tawasul dalam berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya. Ini yang sudah kita paparkan pada pertemuan yang lalu terakhir, yaitu beranjak daripada dalil surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah asma'ul husna, nama-nama pilihan ya, dan mulia. Dan maka bermohonlah kepadanya, n-nya besar kata ganti Allah, bermohonlah kepadanya, kepada Allah dengan menyebut asma'ul husna itu. Jadi ini memang kita dianjurkan sebelum kita memulai doa, memohon hajat kita mulai dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa saja, alhamdulillah, subhanallah gitu ya. Bismillah, kita memulai dengan nama-nama Allah. Makin banyak kita memuji-muji Allah, maka makin dekat dengan diterimanya doa tersebut.
Dan kita bisa sesuaikan juga dengan hajat kita. Misalnya kita ingin agar diampuni dosa-dosa. Kita menyebutkan misalnya ya Ghafur, ya Ghaffar, wahai zat yang maha pengampun dosa, membersih dosa-dosa, ya memaafkan dosa-dosa. Ikfirli, maafkanlah aku misalnya. Atau kita bilang ya Rahman, ya Rahim, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, irhamni, kasihilah aku misalnya itu ya. Atau kita mengatakan ya Sitir, salah satu sifat Allah yang menutupi aib-aib dan kesalahan. Kita mengatakan usturni, ya tutuplah kesalahan-kesalahanku gitu ya, dengan cara Allah maafkan dan Allah tidak beberkan ya. Itu juga dengan misalnya rezeki, ada dalam surah Adz-Dzariyat Allah sebutkan innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin di ayat 58-nya, sungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi rezeki, Razzaq. Kita bisa mengatakan ya Razzaq urzukni, wahai zat yang pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku misalnya. Nah itu termasuk bertawasul dengan amal-amal saleh. Sudah kita paparkan tentunya di situ disebutkan oleh penulis bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam bertawasul dalam doanya dengan menyebut-nyebut ya kebaikan Allah kepadanya dalam surah An-Naml ayat 19. Kemudian juga bagaimana seorang laki-laki ya pernah didengar oleh Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sekarang baca di halaman 58 ya, di paragraf nomor 2-nya, yang artinya ya Allah sungguhnya aku memohon kepadamu dengan bersaksi bahwasanya engkaulah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau, Tuhan yang Maha Esa, tempat bergantung yang dapat memenuhi hajat hamba-hambanya, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Maka kata Nabi SAW setelah mendengar orang itu membaca tadi, menyebut nama-nama dan puji-pujian kepada Allah, bahwasanya Allah tidak ada Tuhan selain Dia, selain Engkau, Engkau Maha Esa ya Allah, segala sesuatunya bergantung padamu ya Allah, Engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini kan memuji-muji Allah. Kata Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadi, laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta." Kata Nabi SAW setelah dengar orang itu memuji-muji Allah tersebut, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan nama-namanya, nama Allah yang paling agung, yang apabila dimohon dengan menggunakan nama tersebut, pasti Dia mengabulkannya, dan apabila diminta dengan nama itu, pasti Dia menerima. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau mau berdoa, usahakan selalu sisipkan ini ya. Ya, misalnya kita mengatakan begini, bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru kita sampaikan hajat kita. Karena Nabi SAW bersumpah orang yang memulai doanya dengan ini pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam riwayat lain di halaman 59-nya, laqad sa'altallaha azza wa jal bismihil a'zam. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah Azza wa Jal dengan nama-namanya yang paling agung. Begitu juga riwayat yang lain, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau sedang duduk bersama Nabi SAW, ada seorang laki-laki sedang sholat, kemudian dia membaca doa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu bahwa hanya bagimulah segala pujian, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, wahai Tuhan yang maha pemberi, yang menciptakan dengan indah langit dan bumi, wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, wahai Tuhan yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Ini kan semua puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. La ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Bisa ibu dan bapak baca semua ini, bisa juga dipilih salah satunya. Kita menggunakan misalnya ya hayyu ya qayyum, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, semua itu puji-pujian. Maka kata Nabi SAW, laqad sa'alallah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh ia telah meminta kepada Allah dengan namanya, N-nya besar kata ganti Allah, yang paling agung, yang apabila dimohon dengan menggunakan nama tersebut, pasti Dia, D-nya besar kata ganti Allah, pasti Dia mengabulkan, dan apabila diminta dengan nama itu, pasti Dia memberi. Jadi ini di antara pilih-pilihan kita menggunakan nama-nama Allah dalam berdoa kita. Demikian pula di lembaran terakhir yang kita pelajari di halaman
akhir paragraf 59 sampai 560 dari Mihjan bin Adra radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam masjid. Ketika itu Rasulullah mendapati seorang laki-laki hampir menyelesaikan sholatnya, yaitu sedang dalam tasyahud akhir. Lalu laki-laki itu membaca doa, Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahidu al-ahadu as-samadu. Kalau disambung, ya Allahul wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad an takfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu, ya Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal, tempat bergantung semua makhluk dalam kurung yang dapat memenuhi hajat segala hambanya, ya, hajat seluruh hambanya, ya, yang tidak beranak dan tidak dilahirkan atau tidak beranak, tidak diperanakkan dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya, agar engkau mengampuni segala dosa-dosaku, sungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Nabi SAW menimpali doa orang itu sambil mengatakan, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Sungguh orang ini telah diampuni, sungguh orang ini telah diampuni, sungguh orang ini telah diampuni. Sebanyak 3 kali Nabi SAW ulangi, menandakan bahwasanya dengan memulai dengan puji-pujian Allah lalu memohon ampunan itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Terus kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah doanya Dhannun, Nabi Yunus alaihissalam, di mana beliau pada saat di perut ikan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah, sungguhnya maha suci engkau, aku termasuk orang-orang zalim. Kata Nabi SAW, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa istajaba Allahu lahu. Ketahuilah kalau orang menggunakan apa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam di perut ikan ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tersebut dengan sesuatu melainkan pasti Allah akan mengabulkannya. Intinya sebenarnya bagaimana kita sering menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam doa dan hajat-hajat kita. Sekarang kita masuk bahasan kita di halaman 61, tawasul yang dibolehkan yang kedua, yaitu tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh yang pernah dilakukan. Kalau tadi kan dengan menyebut-nyebut nama Allah, kalau ini dengan menggunakan amal saleh yang menurut kita dulu paling ikhlas, ya, paling besar pengorbanannya. Kayak misalnya kita lagi sakit, kita lagi terlilit utang, kita lagi ada masalah apa, kita pengen segera diijabah sama Allah. Kita boleh setelah memuji Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu kita bilang, ya Allah, dulu pernah kasus ibu saya sakit, lalu saya merawatnya, dan engkau mengetahui itu ya Allah. Antara ibu sama Allah saja, menyebutkan itu. Dan dulu saya sampai menemaninya di rumah sakit 1 bulan misalnya. Terus ibu menyebutkan, tapi hanya ibu sama Allah. Karena kalau ibu sebut depan orang bisa riak. Tapi ini antara ibu sama Allah. Ibu rincikan aja. Waktu itu saya sampai begadang ya Allah, waktu itu saya sampai mengeluarkan biaya besar, waktu itu saya sampai ngorbanin suami sama anak saya. Misal ibu sebutin semua itu pengorbanannya, saya sampai tinggalkan pekerjaan saya pun sampai habis itu sakit dan apalah gitu. Ya, kalau itu ikhlas karenamu ya Allah, keluarkan aku dari masalahku ini. Nah berarti kita sedang minta amal itu menjadi pembantu diterimanya apa yang kita ingin sampaikan kepada Allah SWT. Ini sebagai contoh. Bisa misalnya ibu mengatakan, pernah satu waktu suami saya meminta tolong untuk dilayani makan di malam hari pada saat saya masih mengantuk, atau dia pernah safar dan saya sedang menjaga rumah dan anak-anak dengan amanah, saya tidak berkhianat dan segala macam ya Allah. Kalau sana itu ikhlas karenamu, maka keluarkan aku dari masalah ini. Nah seperti itulah. Atau pernah anak-anakku lagi rewel, sakit misal contoh ya, dan aku tahu itu adalah amanah yang kau amanahkan di pundakku ya Allah, lalu kemudian aku bersabar, aku begadang, dan aku coba memberikan yang terbaik pada mereka. Kalau itu adalah ikhlas karenamu, maka ya begini dan begitu, keluarkan aku dari permasalahanku dan seterusnya. Nah seperti itulah. Pernah bantu tetangga, pernah bantu kerabat, ya, pernah bantu orang miskin. Jadi usahakan setiap amal kita selama bisa dirahasiakan, rahasiakan antara kita sama Allah. Karena amal rahasia ini yang paling mudah sekali membantu kita dalam kejadian-kejadian seperti ini. Kalau amal-amal rahasia, jadi selama hanya ibu dan Allah dan hanya bapak dan Allah yang tahu, jangan disampaikan ke orang lain. Ya. Kalau ada 1-2 orang yang tahu karena dia lihat, misalnya itu urusan dia. Tapi kita tidak mengeksposnya. Nah itu amal-amal rahasia seperti ini tuh sangat luar biasa. Bahkan dengan cara poin seperti poin nomor 2 ini,
kita jadi tahu kalau misalnya betul Allah berikan jalan keluar dari permasalahan kita, berarti amal itu diterima. Karena kan kita bilang, ya Allah kalau seandainya amal ini engkau terima, keluarkan aku dari permasalahanku. Nah seperti itu. Berarti dengan cara tawasul yang kedua ini, kita berarti juga bisa pastikan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada poin penting di sini. Kalaupun kita sudah meminta tawasul begini, bukan berarti nanti hari kiamat kita nggak terima lagi pahalanya. Tetap ada pahalanya. Jadi tidak ada hubungannya, tidak mengurangi kadar pahalanya di hari kiamat gitu ya. Ini memang kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Dan kami sarankan tentu tidak semua permasalahan kita gunakan senjata kita ini tanda kutip ya. Karena ini masalah-masalah genting. Ya, khawatirnya kalau setiap ada masalah kecil ya, terus ibu pakai dan bapak langsung tawasul, akhirnya habis nanti amalnya. Ya, karena kalau semua urusan kita ya, akhirnya ada masalah-masalah genting yang besar yang kita harapkan nanti Allah bantu, kita sudah kehabisan apa yang mau diceritain nih ke Allah nih gitu ya. Makanya ini masalah-masalah hal yang darurat. Kalau hanya masalah-masalah kecil yang kita masih bisa berdoa secara umum, berdoa saja. Tapi kalau kita sudah berdoa berulang-ulang, memang belum kita lihat hasilnya, penyakit belum juga sembuh, utang belum juga terlunasi dan segala macam. Nah selain kita istighfar, kita juga tawasul dengan amal soleh seperti ini. Bahkan kita bisa ya, misal contoh ibu dan bapak berpikir, amal apa ya kira-kira ini, saya nggak ingat sekarang. Nah di saat itu bisa buat amal soleh. Misal kita cari satu yayasan sosial, kita nyumbang di situ misalnya. Lalu setelah kita nyumbang kita mengatakan, ya Allah aku bertawasul denganmu dengan sedekah ini. Ya, kita bisa beramal di saat itu. Lalu kita bisa langsung minta setelahnya, ini jadikan sebagai tawasul kita. Ya, ini contohnya banyak sekali ya. Ada satu kisah diceritakan di Saudi. Saya tidak tahu pernah saya ceritakan sini atau tidak. Kalaupun sudah mohon maaf mungkin ini review gitu ya. Tapi atau kita ulangi maksud saya. Ada satu ibu kena penyakit kanker di Saudi. Kebetulan dia punya asisten rumah tangga itu dari negara kita, dari Indonesia. Kejadiannya begitu. Kerja di tempat orang ini, dia sudah divonis oleh dokter ini ganas sekali, bisa mematikan buat dia, gitu ya. Tapi ibu ini menemukan pembantu dia yang baru kerja itu sering kali kalau masuk kamar mandi lama sekali. Ya, akhirnya dia satu waktu nanya, kenapa kamu lama di kamar mandi? Akhirnya pembantu itu menangis. Ternyata dia baru saja melahirkan dan dia meninggalkan bayinya dalam kondisi memang butuh ASI. Jadi dia memiliki ASI yang banyak. Kadang-kadang kalau sudah penuh dia kesakitan jadi dia terpaksa tumpah di kamar mandi. Nah majikannya ini karena merasa prihatin maka dia pun akhirnya mengambil inisiatif karena Allah Subhanahu wa taala dia uruskan tiket pulangnya pembantunya ini berikut dia kasih gajinya setahun penuh. Jadi gajinya berapa per bulan dikali 1 tahun dikasih sama dia lalu diizinkan pulang. Ternyata baru saja dia melakukan perbuatan tersebut setelah pembantu itu pulang dia ke dokter divonis hilang sama sekali kankernya. Itu diantara contohnya itu tawasul dengan amal soleh namanya ya. Jadi kadang-kadang ada Allah berikan kita perangkat-perangkat di sekitar kita cuma kita harus jeli melihatnya. Misal kalau bapak ibu lagi hadapin sebuah masalah itu Allah sebagai bentuk kasih sayang kepada kita, itu pasti menyiapkan perangkat-perangkat. Misalnya, coba ibu dan bapak renungi, ingat-ingat dulu pernah ada masalah apa dalam hidup. Itu kayak Allah itu kayak siapkan. Misalnya, ada pasangan hidup kita yang menyabarkan kita, ada teman-teman yang datang membantu memberikan ide, kita ketemu dokter yang cocok, kita ketemu jalan keluar. Sebenarnya itu perangkat-perangkat yang Allah siapkan. Tinggal kita jeli atau tidak. Kadang-kadang bahkan orang-orang terdekat kita, misalnya cuma pembantu kita bantu, mungkin supir kita bantu, mungkin kita bantu ada kerabat yang susah, dia kebetulan kontak kita, butuh minta bantuan anaknya lagi sakit. Padahal sebenarnya kitanya ini sedang butuh juga. Tapi kalau kita jeli, itulah solusi, bantu ini di sana goal gitu ya. Nah, kita akan mendapatkan, nah seperti itulah. Makanya kita harus peka sekali. Amal soleh itu manfaatnya sangat besar untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat. Di dunia dipermudah permasalahan urusan kita, di akhirat kita akan dapatkan balasan pahalanya. Ya. Baik, saya akan bacakan sekarang di poin nomor 2 yang ditulis oleh penulis, tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang pernah dilakukan. Seperti seorang muslim berkata, tanda kutip, ya Allah berkat imanku kepadamu, atau tanda kutip cintaku kepadamu, atau tanda kutip, karena aku mematuhi Rasulmu, maka ampunilah dosaku. Atau seperti ungkapan, tanda kutip, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu dengan cintaku kepada Nabi Muhammad SAW dan imanku kepadanya, maksudnya kenabiannya ya,
bebaskanlah aku dari kesusahan ini. Tawasul, termasuk tawasul macam ini adalah seseorang berdoa dengan menyebut amal soleh yang pernah dilakukannya. Yang di dalam melakukan amalnya itu dia takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Maksudnya pada saat dia kerjakan amal soleh itu dalam kondisi dia ikhlas, dia memang berharap pahalanya, dia takut Allah nggak berikan balasan gitu ya. Lebih mengutamakan Allah dari segalanya, taat kepada Allah yang maha mulia, kemudian bertawasul dengan amal itu dalam doanya agar lebih terbuka peluang untuk diterima dan dikabulkan. Dan dalil yang menjadi dasar disyariatkan tawasul tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 16 yang berbunyi, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami, sungguhnya kami telah beriman. Maksudnya ini tawasulnya, kami termasuk orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Maka karena iman kami itu ampunilah segala dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, kelebihannya kalau ada ayat Al-Quran begini tinggal kita hafal dan kita amalkan. Sudah dapat doanya, dapat tawasulnya gitu ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain di dalam surah Al-Imran ayat 53. Masih surah yang sama, cuma beda urutan ayat. Kalau tadi sebelumnya ayat 16, ini ayat 53. Yang berbunyi Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Ya Rabb kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Maksudnya nanti hari kiamat kami termasuk orang-orang yang berselamat karena memberikan kesaksian tentang kebenaran risalah Nabi. Dan juga hadis yang menceritakan tentang sekelompok pemuda yang terjebak dalam gua yang masing-masing menyatakan dan mengemukakan amal soleh yang mereka pernah perbuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mencari ridho dari Allah, dan masing-masing bertawasul menyatakan amal soleh mereka, maka Allah pun perkenan doa mereka. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Tentu tidak asing kisah ini ya. Saya ingatkan kembali, kata Nabi SAW, ada orang sebelum kalian, maksudnya sebelum umat Muhammad SAW, sebelum kita, tapi orang-orang saleh, mereka pengikut para rasul. Lalu mereka jalan, ternyata hujan deras dan mereka masuk ke dalam sebuah gua. Gua itu kebetulan ada di bawah kaki gunung ya. Pada saat mereka masuk berlindung dari hujan yang deras, tiba-tiba ada batu besar jatuh dan menutup pintu gua mereka. Sehingga mereka tidak bisa keluar sama sekali. Salah seorang dari 3 orang ini berkata, tidak ada yang bisa mengeluarkan kita karena mereka tidak punya kekuatan untuk mendorong batu tersebut. Kalaupun mau dihancurkan mereka tidak punya alatnya. Bagaimana caranya gitu? Dalam gua yang sangat sempit, pengap. Maka yang satu mengatakan tidak ada cara kita keluar kecuali Allah Subhanahu wa taala membantu. Maka mari kita masing-masing menyebutkan amal-amal terbaik menurut kita. Mulailah yang pertama mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui aku memiliki seorang wanita yang aku sangat sukai. Jadi wanita ini sangat dicintai, sangat disukai dan sudah lama aku ingin ya berhubungan badan sama dia. Ini langsung ke masalah dia ingin berzina ya. Kemudian selalu wanita itu menolak. Ya, setelah satu waktu dia pernah punya kebutuhan dan butuh bantuan, akhirnya saya memberikan syarat, saya akan bantu tapi dengan syarat dia harus menyerahkan kesuciannya gitu ya. Maka wanita tersebut pun terpaksa menyerahkan dirinya karena memang dia butuh uang ya waktu saat itu untuk kebutuhan yang mendesak. Maka pada saat aku sudah berada di antara dua pahanya, sudah akan meletakkan kemaluan di kemaluan, maka wanita itu mengatakan, bertakwalah kepada Allah, jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya. Maksudnya kalau mau ya nikah, jangan zina gitu ya. Maka akhirnya kata laki-laki ini, saya pun pada saat itu berhenti dan tidak melakukannya. Padahal dia sudah menguasai wanita tersebut. Ya. Kalau itu ikhlas karenamu ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Dan betul batu itu pecah, tapi belum bisa keluar. Tapi batu itu tiba-tiba pecah, berarti menandakan memang itu dia tinggalkan karena Allah. Jadi di sini bukan hanya sekedar mengerjakan ketaatan, meninggalkan maksiat pun masuk dalam ketaatan, masuk dalam amal soleh. Kita pernah ada keinginan mencuri, tidak jadi. Kita pernah keinginan manipulasi data, nggak jadi. Kita pernah ini dan itu, terus kita batalkan karena Allah. Nah itu semua termasuk amal soleh. Yang kedua mengatakan, ya Allah sungguhnya Engkau mengetahui aku memiliki kedua orang tua yang aku sangat bakti dengannya. Setiap hari aku selalu membawa pulang susu dari perahan domba. Jadi beliau punya domba, selalu perah susu domba dibawa pulang untuk keluarganya, istri anaknya dan untuk kedua orang tuanya.
Tapi dia selalu dahulukan orang tuanya dikasih dulu, baru dia kasih istri sama anaknya. Dia bilang satu malam, satu waktu saya pulang terlambat dari pengembalaan, kemudian saya membawa susu itu, ternyata kedua orang tua saya sudah tidur. Maka saya pun memegang wadah susu itu dari malam sampai pagi. Karena saya tidak ingin membangunkan keduanya, saya tidak ingin ganggu tidurnya. Dalam sebuah riwayat lain, anak-anakku pun menangis di kakiku. Karena kelaparan, mereka butuh susu itu. Tapi saya tidak memberikan kepada mereka sampai kedua orang tua saya minum. Keesokan paginya pada saat mereka bangun, baru saya berikan susu tersebut. Tanpa mereka mengetahui kalau saya menunggu semalam suntuk. Ya Allah, kalau itu ikhlas karenamu, keluarkan kami dari gua ini. Maka pecah lagi batu tersebut. Tapi belum bisa membuat mereka keluar. Nah yang ketiga menceritakan, mengatakan, ya Allah sungguhnya engkau tahu aku pernah punya seorang pegawai. Jadi ini ragam sekali ceritanya. Ini masalah tinggalin zina, ini masalah bakti orang tua, ini satu lagi tentang masalah interaksi dengan pegawainya. Nah ya Allah, dulu engkau tahu aku punya seorang pegawai yang bekerja, kemudian tiba-tiba dia tinggalkan pekerjaan sementara dia belum mengambil upahnya. Waktu itu saya tidak tahu harus kontak di mana, karena waktu itu belum ada handphone, belum ada gimana kontak orang ini tiba-tiba pergi. Tapi dia punya hak gaji, belum diambil. Maka upahnya itu pun aku belikan hewan ternak. Sampai akhirnya menjadi peternakan yang berkembang besar. Sampai menjadi satu lembah itu penuh dengan hewan ternak semuanya. Dari hasil gajinya si pegawai yang pergi. Setelah sekian tahun dia datang, baru dia mengatakan, wahai Tuan, Anda tahu dulu ya saya punya hak yang belum saya ambil. Tolong berikan untuk kebutuhan saya gitu. Maka orang ini mengatakan, apakah kamu lihat lembah itu? Maka mantan pegawainya mengatakan, iya. Kata dia, dulu upah kamu saya berikan sepasang hewan ternak, lalu berkembang biak, sekarang semua itu punya kamu, ambillah. Maka kata orang ini, ya Allah, pegawai itu mengambil semuanya, tidak meninggalkan satu ekor pun untukku. Kalau itu ikhlas karenamu, maka keluarkan kami dari gua ini, maka pecahlah batu tersebut, lalu mereka bisa keluar. Nah ini yang dimaksud dengan paragraf terakhir yang dikatakan oleh beliau tentang kisah 3 orang yang terkurung di gua. Ini kisah yang paling masyhur tentang amal soleh. Jadi baik Bapak Ibu kerjakan amal soleh, apa saja ya. Misal kita pernah, walaupun kecil, misalnya kita pernah sholat tahajud dan kita ikhlas, atau kita pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh, atau kita pernah apalah ya. Kita anggap itu baik. Maka kita bisa jadikan tawasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tadi Syekh Sa'id sempat menyebutkan, kita bisa menjadikan iman kita juga sebagai tawasul. Misalnya kita memang sangat cinta kepada Allah, terbukti kita selalu patuh dengan perintahnya, meninggalkan larangan, atau kita cinta kepada Rasulullah SAW dengan mempertahankan sunnah-sunnah beliau, mempraktikkan dalam keseharian, bisa kita jadikan sebagai tawasul kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini jenis tawasul yang kedua, ya, dan masuk ke semua bagian tadi saya bilang, baik amal soleh yang sedang kita kerjakan, ya, dalam arti perintah, atau kita meninggalkan larangan karena Allah. Oleh karena itu setiap peluang untuk melakukan perbuatan dosa ditolak. Penolakan ini ibadah. Orang ajak berzina, orang ajak menipu, orang ajak mencuri, orang ajak apa saja kita tolak. Ya. Penolakan ini kalau kita ikhlas karena Allah, maka itu berarti amal soleh. Ya. Sekarang kita masuk jenis tawasul yang ketiga. Tawasul kepada Allah dengan doa orang soleh, perhatikan di garis bawah, yang masih hidup. Ya. Dan hadir di hadapan. Nah, gitu. Artinya tidak boleh minta sama orang mati. Ya, mintanya kepada orang hidup. Nah ini perlu kita garis bawahi karena di negara kita ada sebagian oknum begitu ya. Mereka sengaja datang ke kuburan-kuburan di kultus lalu minta kepada orang tersebut dengan menganggap itu adalah orang soleh. Lalu memanggil-manggil nama orang yang sudah mati ini. Ini bertolak belakang sekali dengan apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Pernah kami sampaikan di beberapa kajian kami dan kami ingatkan juga kembali di sini. Nabi SAW itu Bapak Ibu sekalian dikubur di dalam kamarnya Aisyah. Ya. Karena memang semua nabi-nabi dikubur di mana mereka meninggal. Itu sebabnya kenapa Nabi kuburannya di dalam rumah. Karena beliau meninggal di atas tempat itu, di tanah itu, maka di situ dikubur. Begitulah hukumnya kalau para nabi-nabi gitu ya. Maka Nabi SAW meninggal lalu dikubur di situ. Jadi Aisyah itu setelah Nabi SAW dikubur, ini ranjang beliau itu kuburan suaminya. Dekat sekali karena satu kamar. Dan kamar Aisyah kalau kita lihat, kalau kita ukur sekarang itu kurang lebih 3x3 atau 3x4 meter saja. Jadi bukan kamar yang besar. Belum ada satupun riwayat Aisyah
datang ke kuburan Nabi lalu mengatakan, ya Rasulullah bantulah saya, ya Rasulullah sembuhkan saya atau apa. Belum pernah. Begitu juga tidak pernah ada satupun sahabat yang datang ke kuburan Nabi lalu minta-minta ke kuburan Nabi. Mereka datang, ucapin salam pada Nabi, pergi. Begitu saja. Bahkan menziarahi kuburan Nabi Muhammad SAW saja mereka tidak lakukan setiap hari. Begitu yang dinukil dari para ulama gitu ya. Kalau Nabi Muhammad SAW sendiri tidak dilakukan, maka bagaimana dengan orang lain? Bagaimana kalau hanya terkenal, oh di masa itu atau di lingkungannya dikenal sebagai seorang yang saleh. Jadi tidak boleh kita lakukan kepada orang yang sudah meninggal gitu ya. Bahkan Aisyah sempat hidup 30 tahun lebih setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Karena Aisyah masih hidup sampai di masanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nabi SAW meninggal di tahun 11 Hijriah. Ada masa khilafahnya Abu Bakar ayahnya sendiri. 2 tahun, 11 sampai 13. Ada masa khilafahnya Umar bin Khattab, 13 sampai 23. Ada masa khilafahnya Utsman bin Affan, 23 sampai sekitar 37-38 Masehi, Hijriah. Ada masa khilafahnya Ali, sampai tahun 40 Hijriah. Ini semua Aisyah masih hidup. Sampai tahun 40 Hijriah. Kemudian di masa Muawiyah pun masih hidup. Ya, beliau wafat di masa itu kurang lebih. Jadi lebih dari 30 tahun Aisyah hidup setelah meninggal Nabi Muhammad SAW. Belum pernah ada satu riwayat beliau ambil tanah kuburan Nabi. Belum pernah beliau taruh air di situ untuk ambil keberkahan. Belum pernah ada riwayat semua itu. Kita cari di semua buku hadis tidak akan kita temukan. Karena memang tidak ada yang melakukan itu. Tidak ada yang melakukan itu. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW saja tidak, bagaimana dengan yang lainnya? Orang yang meninggal Bapak Ibu sekalian justru butuh sama kita. Orang yang meninggal butuh sama kita. Kenapa kita masih baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW sekarang? Salawat itu apa? Minta agar ditambahkan rahmat dan karunia Allah kepada beliau. Selain Allah jadikan ibadah, juga akan mendatangkan manfaat buat Nabi SAW. Kalau Nabi saja masih kita doakan setelah beliau meninggal, kita muliakan dengan membaca salam kepada beliau, dan minta agar Allah tambahkan karunia-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap habis azan, kita akan baca begitu ya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah berikanlah Nabi Muhammad SAW al-wasilah. Wasilah itu istana termewah di surga. Hanya satu orang pemiliknya. Makanya Nabi bilang, siapa yang minta wasilah untukku setelah azan, maka dia akan dapat syafaatku. Karena itu khusus untuk satu orang saja. Nabi minta kita. Maka kita minta kepada Allah diberikan untuk Nabi. Dan maqamam mahmud adalah kedudukan mulia yang Allah akan kasih. Kita minta semuanya itu. Untuk apa kita minta untuk Nabi SAW? Karena memang manusia, tetap manusia. Ya, kita doakan. Kalau Nabi saja begitu kita doakan, apalagi orang lain, kan gitu. Dan bukan justru orang mati itu yang kita anggap bisa berikan manfaat kepada kita, sehingga terjadilah kesyirikan. Ya, mengkultuskan kuburan berlebih-lebihan, hanya dibangun bangunan yang berlebih-lebihan. Kan Nabi SAW sudah bilang kepada Ali radhiyallahu anhu, "Wahai Ali, jangan kau temukan kuburan kecuali kamu sama ratakan dengan tanah. Jangan diwarnain, jangan ditulisin." Kita sekarang melanggar ini, apa yang Nabi SAW sudah sampaikan. Nah, karena beliau melarangnya masalah itu. Nah, ini semua poin-poin yang harus kita garis bawahi. Jadi kuburan itu ada adab-adabnya Bapak Ibu sekalian. Datang, ucapin salam, doakan, pergi. Selesai, gitu ya. Sebatas itu. Itu yang perlu kita lakukan. Dan kita ambil ibrah dan pelajaran tentunya dari kejadian orang yang sudah meninggal. Nah, tapi kalau orang masih hidup, kita anggap ini misalnya teman kita soleh atau soleha, kita mengatakan tolong doain saya ya. Saya lagi sakit atau tolong gini dan gitu. Kita juga sunnahnya mendoakan. Karena orang-orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW minta didoakan, Nabi doakan. Nabi doakan. Jadi kita boleh doakan. Tapi orang itu masih hidup ya. Tentu di sini dimaksud dan hadir di hadapannya, maksudnya dia minta secara langsung. Atau misalnya di sini tidak hadir di sini, misalnya hadirnya by phone. Orang lagi di Saudi, lagi umroh haji, tolong doain saya juga ya, nggak apa-apa. Itu sama aja dengan hadir kan gitu. Maksudnya orangnya hadir ini masih hidup. Ada gitu ya. Nah kalau ada orang yang mendoakan kita tanpa kita tahu, itu juga bagus, positif. Misalnya karena kita pernah berbuat baik, itulah manfaatnya kita selalu membantu orang-orang, bagi makanan, bagi pakaian. Kita nggak tahu dari 10, 20, 30, 100 orang yang pernah kita bantu, mungkin ada yang berdoa di malam hari. Sehingga sekarang badan kita terus sehat. Sehingga kita selalu menikmati ya rezeki yang melimpah karena doa-doa mereka. Kita tidak pernah tahu. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadits, innama turzakuna li fuqaraikum. Sungguhnya kalian diberikan rezeki justru dari orang-orang fakir di antara kalian. Mereka inilah sumber-sumber kita jadikan sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan bacakan di halaman 62 ya, yang ditulis oleh penulis di sini.
Setelah mengatakan poin ketiga, tawasul kepada Allah dengan doa orang soleh yang masih hidup dan hadir di hadapannya. Seperti seorang muslim yang tertimpa kesusahan yang hebat atau musibah yang besar. Dan ia sadar bahwa dirinya selama ini lalai mendekatkan diri kepada Allah. Maka ia ingin mengambil perantara yang kuat yang menghubungkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas ia pun pergi kepada seseorang yang menurut keyakinannya soleh dan bertakwa. Banyak kebaikannya, mengerti masalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, mengerti masalah Al-Quran dan Sunnah, betul-betul seorang yang baik. Memang mengikuti wahyu, bukan hanya sekedar gelar-gelar saja gitu ya. Lalu ia pun meminta kepada orang soleh tersebut untuk didoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menghilangkan kesusahannya dan mengakhiri kedukaannya. Nah ini termasuk poin yang penting gitu ya. Dan ini pernah terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu kebetulan musim paceklik, panas sekali, kemarau yang berkepanjangan. Maka Umar mengumpulkan penduduk Madinah untuk sholat istisqa, minta turun hujan ya pada saat itu. Nah waktu itu Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab mendatangkan paman Nabi Abbas radhiyallahu anhu. Dan Umar berkata, ya Allah, setelah berdoa lalu beliau mengatakan, ya Allah, sungguhnya dulu waktu Nabi kami masih hidup, kami jadikan Nabi kami perantara antara kami dengan engkau. Ini perkataan Umar penting sekali ya. Dulu waktu Nabi masih hidup, kami jadikan Nabi kami perantara antara kami sama engkau. Sekarang Nabi kami sudah meninggal, maka ini pamannya Abbas yang masih hidup, kami jadikan perantara antara kami sama engkau. Lalu Abbas pun berdoa dan turun hujan. Ya, tapi di situ posisi Abbas masih hidup ya. Dan tentu di sini harus ada ciri-ciri khasnya. Kalau orang memang didatangi minta doa lalu minta duit baru mau berdoa, tidak ada tanda-tanda keikhlasan ini ya. Tapi kalau orang-orang, dan ini yang dimaksud juga mendatangi seseorang yang soleh, bukan Bapak Ibu dengar seseorang ini soleh nih lalu kemudian main datang aja ke sana karena ramai-ramai orang datang, kita tidak tahu ibadahnya orang itu seperti apa. Bukan begitu. Tapi kalau ibu dan bapak kenal benar, orang ini terkenal, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, orang ini soleh, kita bersangka baik dengan dia, lalu kita mengatakan tolong doain saya, itu nggak apa-apa. Ya, itu bisa saja, seperti itulah ya. Termasuk dalam kategori ini kata beliau adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, kemarau panjang pernah menimpa manusia di zaman Nabi SAW. Maka sewaktu Nabi SAW sedang berkhutbah di hari Jumat, berdirilah seorang Arab Badui sembari berkata, wahai Rasulullah, harta benda sudah binasa, ya, sanak keluarga kelaparan, maka doakanlah untuk kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya agar minta turun hujan. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau di atas mimbar ya, dan membaca doa, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. 3 kali Nabi SAW ulangi. Yang artinya, ya Allah turunkanlah hujan buat kami, ya Allah turunkanlah hujan buat kami, ya Allah turunkanlah hujan buat kami. Kata perawi hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kala itu kami tidak melihat ada awan di langit, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya. Dan belumlah Rasulullah SAW menurunkan tangan beliau sehingga gumpalan awan datang seperti gunung. Dalam beberapa riwayat yang lain disebut, athar yang lain, Anas mengatakan sungguh langit seperti kaca yang terang. Kan kalau tidak ada awan tidak mungkin hujan. Kan awan yang membawa air itu kan. Dengan izin Allah SWT. Maka dia bilang langit seperti kaca. Nggak ada awannya. Tapi setelah Nabi berdoa tiba-tiba awan mulai menggumpal ada di atas kota Madinah. Dan itu terjadi sebelum Nabi SAW menurunkan tangannya dari doa. Kemudian tidaklah Rasulullah SAW turun dari mimbarnya sehingga aku melihat hujan turun membasahi jenggot Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, kata Anas perawi hadisnya, hujan berlanjut pada hari itu dan besok harinya dan hari berikutnya dan berikutnya sampai Jumat berikutnya. Maksudnya 1 pekan penuh hujan non-stop. Dan orang Arab Badui itu kembali lagi berdiri atau orang lain sembari berkata, wahai Rasulullah, bangunan telah roboh, harta benda tenggelam, maka berdoalah kepada Allah untuk kami. Maksudnya supaya diberhentikan hujan. Minggu lalu orang yang sama minta turun hujan, tapi karena hujannya nggak berhenti-berhenti, dia minta lagi supaya diberhentikan. Maka di saat khutbah Jumat yang selanjutnya, Nabi SAW berdoa lagi sambil mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan timpahkan kepada kami. Dalam riwayat lain,
Nabi SAW mengatakan, ya Allah alihkanlah ya, ke lembah-lembah, ya, ke pohon-pohon gitu ya. Jadi maksudnya sampai tidak membahayakan ya manusia dan sekitarnya. Maka tidaklah Rasulullah SAW memberi isyarat dengan tangannya ke arah awan. Jadi waktu itu Nabi sudah mengatakan, ya Allah alihkan hujan ini, jangan ke kami lagi, maksudnya diberhentikan. Tidaklah Nabi SAW alihkan telunjuknya ke awan, ya, melainkan awan tersebut bergeser dalam kurung menjadi cerah sehingga kota Madinah seperti di tengah lubang besar. Lembah dialiri air, demikian juga selokan selama sebulan. Tidak ada seorang pun yang datang dari pinggir kota kecuali membicarakan soal hujan lebat itu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Nah ini contoh tawasul dengan orang soleh. Tentu Nabi Muhammad SAW pastilah orang soleh. Di masa hidup beliau bisa minta tolong seperti ini, tapi beliau masih hidup, ya. Termasuk juga dalam tawasul ini adalah permohonan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW agar mendoakan ibunya supaya mendapat hidayah masuk ke agama Islam. Maka Rasulullah SAW pun mendoakannya, kemudian Allah memberi hidayah dan akhirnya ibunya masuk Islam. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi ibu Abu Hurairah ini memang seringkali mencaci maki agama Islam, mencaci maki Rasulullah SAW, mencaci maki Abu Hurairah sendiri anaknya karena masuk Islam. Jadi Abu Hurairah ini bingung gimana cara menghadapi ibunya. Ini ibu, dia nggak boleh ngangkat suara dan segala macam. Sampai datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah doakan agar ibu saya dapat hidayah. Lalu Nabi SAW doakan. Begitu Abu Hurairah pulang ke rumah, belum masuk rumah, kata ibunya, hai Abu Hurairah jangan kau masuk ke dalam rumah sampai kau dengarkan syahadatku. Maka masuk Islamlah ibunya setelah itu. Jadi kita bisa berdoa, bisa juga menggunakan jasa orang lain yang masih hidup, ya. Tapi tentu kita tahu orang ini ikhlas, orang ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Indikasi ikhlas itu tidak minta imbalan tentunya, ya. Tapi kalau orang sudah minta imbalan dari doanya, ini jadi masalah juga, ya. Contoh lain adalah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini tadi yang saya sampaikan, ya, pernah meminta Al-Abbas paman Nabi SAW agar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menurunkan hujan kepada mereka. Maka Allah pun turunkan hujan kepada mereka. Diriwayatkan oleh Bukhari, ya, hadits ini tentunya. Dan tadi sudah kita jelaskan bagaimana kisah Umar bin Khattab yang meminta agar Abbas menjadi perantara antara mereka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya yang terakhir di sini diangkat oleh penulis adalah riwayat perkataan Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, ya'ti alaikum Uwais bin Amirin ma amdadi ahli Yamani min Murad thumma min Qarn kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirham lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama 'ala Allahi la abarra fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al. Kata Nabi SAW kepada Umar, dalam riwayat lain Umar dan Ali, ya. Tapi di sini riwayat Umar yang diangkat oleh penulis, akan datang nanti kepada kalian seseorang bernama Uwais bin Amir beserta rombongan dari Yaman. Maksudnya Uwais Al-Qarni yang biasa dikenal gitu, ya. Uwais Al-Qarni yang sangat masyhur itu dari negeri Yaman, dari suku Murad, kemudian dari suku Qaran. Dulu ia terkena penyakit sopak, ya, penyakit kulit, kemudian dia sembuh darinya kecuali tersisa sebesar uang logam. Ia memiliki ibu dan ia sangat berbakti kepadanya. Seandainya ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan membuktikannya. Kalau kamu bisa agar ia memohon ampun untukmu, lakukanlah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kisah ini sebenarnya panjang. Kisah ini panjang, ya. Riwayat ini ada beberapa riwayat tentunya, ya. Tapi diantaranya ini. Uwais Al-Qarni ini memang ayahnya sudah meninggal tapi dia punya seorang ibu. Dan banyak kisah yang dinukil tentang bagaimana baktinya sama ibunya. Di antaranya, dia tidak pernah mau menolak permintaan ibunya. Apa saja ibunya bilang pasti dia iyakan. Selalu dia iyakan. Selama itu dia mampu, ya, selama itu bukan maksiat dia lakukan. Bahkan kadang-kadang ada yang dia tidak mampu tapi dia berusaha dulu. Seperti contohnya ibunya pernah mengatakan, ibunya bilang saya pengen sekali pergi haji. Itu kisah yang paling masyhur, ya. Dia mengatakan saya pengen pergi haji. Uwais waktu itu sangat miskin, tidak punya apa-apa. Tapi dia mengatakan pada ibunya baiklah. Dia tidak mau nolak. Lalu setelah keluar dari rumah dia mulai berpikir. Dia pergi keluar dari rumahnya. Di depan rumahnya dia sambil berpikir apa yang harus dilakukan. Sekarang dia sudah janji sama ibunya akan membawa haji.
Dia periksa uang yang dia miliki tidak cukup ya untuk biaya haji. Maka dia pun akhirnya ya mendapatkan ilham dari Allah, dia berpikir uang itu dia belikan seekor domba kecil. Nah, domba kecil ini dibeli di pasar kemudian dibawa ke rumahnya. Setiap hari Uwais Al-Qarani ini menggendong anak domba itu naik gunung sama turun gunung setiap hari. Dari domba itu masih kecil sampai domba itu sudah besar. Dia kayak olahraga gitu ya. Dia bawa. Setelah domba itu besar, orang-orang kampungnya banyak bertanya, ini ada apa Uwais ini gendong-gendong domba naik gunung, turun gunung gitu, untuk apa? Ternyata dia sedang latihan gitu ya. Setelah dia sudah merasa mampu dan tiba musim haji, dia menggendong ibunya untuk pergi ke Mekah, pulang pergi. Karena dia nggak punya cukup biaya. Maka ini salah satu bentuk baktinya. Jadi bagaimana luar biasa dia bakti sama ibunya. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, dia pernah ingin memperbaiki atap rumah, dan dia tidak tahu kalau ibunya itu, dia pikir ibunya lagi istirahat. Begitu dia tiba di atas atap, ya, dan karena mereka waktu itu menggunakan pelepah-pelepah kurma, ya, jadi bisa ngelihat ke dalam gitu ya, dari atas, belum ada kayak kita genteng atau cor beton gitu. Maka waktu dia sudah tiba di atas, dia lihat ada ibunya di bawah, duduk. Ya, kira-kira kita kalau sebagai anak paling kita bilang, Bu tolong pindah sebentar, misalnya, itu sudah santun banget gitu ya. Tapi dia begitu lihat ibunya dia nggak mau tegur. Dia biarkan aja. Jadi ibunya tidak tahu kalau dia ada di atas sementara matahari sangat terik. Dan dia akhirnya menunggu. Dia menunggu terus sampai ibunya pindah sendiri baru dia perbaikin atap itu. Itu pun dia turun dia tidak bilang, ibu tadi saya lama loh nunggu di atas. Itu enggak. Enggak ada bahasa itu. Ya. Jadi betul-betul luar biasa. Bentuk baktinya itu di luar daripada jangkauan mungkin orang yang tidak diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Dan tentu banyak kisah-kisah orang-orang yang seperti ini, seperti baktinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang tidak pernah berani melihat wajah ibunya, dan setiap ibunya bilang apapun pasti dia selalu iya. Dia takut kalau dia melihat ke wajah ibunya nanti matanya melotot atau membuat ibunya terganggu. Itu dia tidak lakukan. Itu Utsman bin Affan terkenal sekali. Kadang-kadang kalau ibunya ngomong apa, dia iyakan dulu. Padahal kalau dia keluar baru dia tanya orang yang sama-sama dia di ruangan tadi, ibu saya tadi ngomong apa? Ya, apa yang dia minta? Karena dia tidak mau mengatakan tidak. Itu kalau kita baca tentang kisah bagaimana baktinya Utsman radhiyallahu anhu. Dan cukup banyak kisah-kisah orang-orang soleh memang mereka pada saat bakti itu luar biasa. Ya, luar biasa. Di masa kita sekarang pun begitu ya. Ada beberapa kisah yang pernah saya sampaikan dalam bab bakti pada orang tua. Ada sebagian ulama di Saudi itu punya kisah-kisah yang unik sekali. Ada di antara mereka lagi isi pengajian, jumlah jemaahnya penuh di masjid. Orang yang sangat terkenal tiba-tiba ditelepon oleh ibunya. Dan dia begitu lihat ada nama ibunya di handphone, dia bilang sama jemaah, maaf ibu saya lagi telepon, mikrofonnya dimatikan, supaya ibunya tidak tahu kalau dia lagi pengajian, dia angkat telepon seperti biasa saja. Setelah salam, jawab salamnya ibunya, apa segala macam, lalu dia tanya kabar, lalu dia tanya apa yang bisa saya bantu ibu, ibunya bilang, saya lagi rindu nak sama kamu. Itu aja. Dia bilang, baik ibu, saya datang sekarang. Ditutup teleponnya, kemudian dia bilang sama jemaah, maaf ibu saya butuh sama saya, majelis taklim ditutup. Udah. Berhenti pengajian, dia pergi layani ibunya satu orang. Itu bentuk bakti yang luar biasa. Ya. Orang kalau berpikir kan, ibu maaf saya lagi pengajian ya, itu sudah santun banget. Nanti saya datang sebentar, itu sudah luar biasa. Ini enggak. Pokoknya ibunya kan tidak tahu lagi pengajian. Makanya ini penting sekali. Begitu juga dengan kisah yang lain, ada seseorang di antara ulama yang lagi pengajian, ayahnya telepon, dan ayahnya tidak tahu kalau pengajian, dia pun tidak menceritakan. Dia matikan mikrofonnya, angkat telepon di depan jemaahnya semua. Setelah ngomong sama ayahnya bilang, nak ayah lagi ada hajat mau mengundang teman-teman ayah jadi butuh 5 ekor domba. Dia bilang katakan baik ayah. Kota orang ini di Jeddah, ayahnya tinggal di Qasim. Jauh sekali, ratusan kilometer. Gitu ya. Karena ayahnya nggak pesan apa-apa, mungkin kalau kita di posisi orang ini apa yang kita lakukan? Yang santun banget kita bilang baik ayah, saya transfer uang karena kan jauh. Anggaplah dari Jakarta ke Surabaya, ya udah. Nanti saya transfer uang, ayah biasa boleh beli terserah. Mau beli domba apa saja. Itu mau yang 5 juta, 10 juta seekor terserah. Pokoknya saya transfer uangnya. Itu kan sudah dianggap bakti baik. Kalau orang ini tidak, karena ayahnya nggak sebut apa-apa. Dia tutup majelis taklimnya, maaf ayah saya lagi butuh sama saya. Dia pergi sewa mobil pick up, dia beli domba 5 ekor yang terbaik di Jeddah, di setir sendiri bawa ke Qasim. Jadi dia setir sendiri, dia jadikan itu sebagai bentuk baktinya. Sampai tiba di Qasim, dia kasih ayahnya, dia mengatakan, ayah ini pesanan anda, dia salaman, dia pulang lagi ke Jeddah. Dia setir, karena tidak mungkin domba dinaikin pesawat. Gitu kan. Jadi dia bawa mobil, ini luar biasa. Dan banyak sekali contoh-contoh bakti-bakti yang lain. Ada juga seorang ulama di Saudi menceritakan kisah,
Ada orang kebetulan dia lagi khutbah Jumat, kemudian dia sholat Jumat di rakaat kedua Jumat, itu mulai ada gemuruh di masjid. Ternyata ada orang yang jatuh dari jemaah yang sedang sholat. Nah begitu selesai salam, kata dia, saya mau bilang sama jemaah pakai mikrofon, jemaah tolong ada apa? Dia bilang ada yang jatuh Syekh, ada yang jatuh pingsan. Oke, kasih ruang biar dia bisa bernafas. Dicek, panggil dokter, dokter cek. Ternyata orang itu sudah meninggal. Dan menurut penelitian dokter, orang ini meninggal beberapa menit yang lalu. Artinya dia sedang sholat, meninggal. Maka kata syekhnya, ini orang pasti punya kelebihan. Meninggal di hari Jumat lagi sujud. Kan meninggal hari Jumat itu ada hadis yang menyatakan selamat dari fitnah kubur. Gak ditanya lagi sama mungkar nakir gitu kan. Karena pertanyaan mungkar nakir di kuburan berarti penentuan selamat atau tidak selamat ke depannya. Kalau Bapak Ibu bisa jawab Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad itu nanti selamat. Kalau tidak bisa jawab ya tidak bisa. Tapi orang seperti ini seperti orang yang mati syahid, gak ditanya lagi. Karena meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, begitu hadisnya. Terus lagi sholat, ini jelas husnul khatimah. Kata syekhnya, saya penasaran mau tahu apa sebenarnya amal orang ini. Maka saya telepon ke keluarganya karena kebetulan ada data-data yang dia bawa waktu dicek di kantong di dompetnya. Telepon, terus adiknya angkat, terus syekhnya bilang, saya bilang sama keluarganya, tolong saya ingin pribadi karena orang ini jauh-jauh datang sholat Jumat dengan saya, ya, ingin mendengarkan khutbah dan sholat di masjid saya mau ngurus jenazahnya. Kata keluarganya, tentu ini satu penghormatan kalau anda mau. Maka syekh ini bilang dia yang mandikan, dia yang kafani, sampai dia yang sholati. Malam pertama takziah, dia bilang saya tanya saudaranya, kata syekhnya ini, apa amalan kakak kamu ini? Ini meninggal hari Jumat, lagi sholat, pasti ada sesuatu. Lalu kata saudaranya, kami punya seorang ibu yang sudah tua. Kami semua bakti dengan ibu kami itu. Semua kami bakti. Tapi kakak kami punya nilai plus. Tidak pernah ada satupun sesuatu kebutuhan ibu kecuali dia sudah dahului kami. Ibu mau sampo, mau sabun, mau apa, dia sudah duluan. Pasti dia selalu ada duluan. Kita datang sudah selesai, sudah diselesaikan sama dia. Bahkan dia menyisir rambutnya, dia yang mengurus pakaiannya, dia mengurus. Karena beda rumah. Karena semua anaknya sudah berumah tangga. Dia selalu mengurus semua. Maka kata syekhnya, oh pantas kalau begitu. Pantas Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia husnul khatimah. Nah seperti itu. Jadi memang kalau Bapak Ibu masih punya orang tua yang hidup, ini jangan disia-siakan. Mau beda kota, beda negara, telepon mereka, minta ridhonya, minta didoakan tiap hari. Kalau sudah meninggal masih bisa kita bakti, tapi baktinya terbatas. Kita nggak bisa lagi kasih makanan, nggak bisa kasih minuman, nggak bisa kasih baju, nggak bisa hibur, datang, gembirakan dia, nggak bisa jenguk kalau dia sakit. Gak bisa beliin mobil, gak bisa beliin rumah, itu kan sudah habis bagi orang yang meninggal. Jadi mumpung hidup jangan disia-siakan. Kalau sudah meninggal ya kita berarti masuk ke pintu-pintu yang tinggal bisa kita lakukan. Seperti pernah saya sampaikan, bagi Bapak Ibu yang punya orang tua sudah meninggal, mumpung bisa kita doakan, ya kemudian bisa bersedekah. Mulai sekarang semua sedekah Anda, niatkan buat Anda sama kedua orang tua. Jangan sedekah sendiri. Mau kasih orang miskin cuma 5.000 rupiah, pokoknya ini saya sama kedua orang tua saya selalu. Jadi dapat pahala sedekah, dapat pahala bakti sama orang tuanya. Karena kita bisa sedekah buat mereka. Juga sama yang punya kelebihan rezeki, umroh dan hajikan mereka. Kalau kita tidak lakukan maka badal. Karena semua itu di travel ada badal ya. Saya selalu sarankan karena kami seperti di Uhud itu buka peluang badal. Maka bisa ibu dan bapak programin setiap bulan. Misal setiap bulan umroh sama umroh buat orang tua saya. Setiap ada rezeki kita sisipin. Nanti di sana teman-teman mahasiswa yang lakukan. Berarti kan setiap bulan dapat pahala umroh buat ibu sama bapak. Plus kita juga dapat pahala umroh dan umrohnya itu. Karena kan dikerjakan kita yang mudahkan. Dan juga nilai sedekahnya. Plus nilai baktinya. Setahun sekali bisa haji. Badal haji. Ya, dibayarin badal haji. Karena orang kalau badal orang meninggal lebih kecil biayanya dibandingkan orang pergi haji langsung kan. Nah itu lebih murah. Maka bisa kita badal hajikan setiap tahunnya. Ini contohnya, ini termasuk bentuk bakti. Termasuk bentuk bakti adalah kepada orang tua kalau sudah meninggal, kita melanjutkan hubungan baik dengan orang-orang terdekat dengan mereka. Nah, yang paling dekat dengan ayah, saudara kandungnya, laki-laki, paman dari ayah, adik sama kakaknya ayah, itu pengganti ayah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau itu kalau menemukan beliau kalau bertemu dengan Abbas pamannya, beliau duduk di bawah dan sambil memegang pahanya sambil mengatakan paman ridholah kepadaku, paman ridholah kepadaku. Karena Abbas ini saudaranya ayahnya. Ya. Kalau ibu saudarinya, saudari ibu, ya
adik atau kakak ibu, perempuan, tante dari ibu. Jadi kalau kita urut, kan biasanya di Indonesia itu om atau paman semua sama. Mau dari ayah, dari ibu, padahal sebenarnya kedudukannya beda. Bahasa Arabnya pun beda. Kalau bahasa Arabnya saudaranya ayah, am. Biasa dipanggil ammi, ammi maksudnya pamanku. Kalau am itu artinya paman dari ayah. Kalau paman dari ibu, bahasa Arabnya khal. Beda. Kita kalau bilang pamanku dari ibu khali, kan itu beda. Ya, ini bahasanya beda. Kenapa beda? Memang karena beda status mereka. Am ini lebih tinggi dalam bab bakti daripada khal. Paman dari ayah lebih tinggi daripada paman dari ibu. Beda kalau tante. Kalau tante, saudarinya ayah, bahasa Arabnya ammatun. Ammah. Kita biasa bilang ammati. Nah kalau bisa ibu dan bapak mulai sekarang terapkan bahasa-bahasanya di rumah. Kayak misalnya saudarinya ibu, ya ajar anak-anak panggil khalati, khala. Nanti saudari ibu tuh khala. Saudari ayah itu ammah. Jadi biar mereka bedain gitu ya. Kalau misalnya suami ibu punya kakak atau adik, ajarkan anak-anak panggil mereka ammi. Misal contoh suami anda, ini maaf kalau namanya sama kebetulan, namanya Yusuf misalnya. Nama kakaknya Muhammad, kakaknya suami. Anak-anak kita suruh panggil ammi Muhammad ya. Karena itu ammi ini punya makna. Saudara ayah, karena penggantinya nanti kalau ayah meninggal. Nah gitu ya. Nah kalau saudari ibu itu khala, khala. Kita biasa bilang khalati. Kalau saudari ayah, tante dari ayah, ammati. Beda. Ammati sama khalati. Nah khalati ini makanya kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil saudarinya ibu, kedudukannya sama dengan ibu. Jadi kalau ibu sudah meninggal, cari saudarinya. Mana adik atau kakaknya ibu masih hidup, itu segera buat seperti ibu kita sendiri. Nah itu bab baktinya. Termasuk juga berhubungan dengan orang-orang yang punya hubungan baik sama mereka. Sahabat-sahabatnya, teman-teman dekatnya. Ya, itu kita bermuamalah. Walaupun itu orang non-muslim. Tapi sebatas yang dibolehkan dalam agama. Kayak kita kirimkan makanan, kita kirimkan pakaian gitu-gitu ya. Nah itu kita melanjutkan hubungan dengan mereka. Nah itu diantaranya. Baik kita tutup dengan ini. Uwais Al-Qarani ini yang disebutkan dalam kisah kita. Nanti insya Allah kedepannya kita tandain aja. Kita lanjut di poin nomor 8. Uwais Al-Qarani ini. Umar bin Khattab setelah mendengarkan sabda Nabi SAW tadi. Beliau mengulang-ulangi. Setiap tahun beliau tanya. Jemaah haji dari Yaman, ada enggak Uwais Al-Qarani? Ada enggak Uwais Al-Qarani? Selalu dibilang tidak ada, tidak ada, tidak ada. Dari masa Nabi ucapkan ini, masa Nabi hidup, masa Abu Bakar, dan di masa Umar pun, Umar tuh berkuasa 10 tahun. Dari tahun 13 sampai 23. Setiap tahun jemaah haji ditanya, tidak pernah ketemu. Nanti di tahun 23, tahun terakhir waktu Umar sebelum meninggal dunia, di situ di musim haji beliau tanya, maka orang-orang Yaman mengatakan, wahai Amir Mukminin, betapa seringnya anda menanyakan ini. Tapi kami tahu di haji ini sekarang ada satu orang pengembala kambing, tidak terlalu dikenal, namanya Uwais dari suku Qaran. Kata Umar, baik saya mau tahu di mana dia. Ternyata dia ada datang haji. Maka Umar menemuinya, lalu Umar berkata, apakah kau Uwais bin Amir dari suku Qaran? Dia mengatakan iya. Lalu disebutkan ciri-cirinya yang Nabi sebutkan tadi dalam hadis. Apakah anda pernah kena penyakit sopak, penyakit kulit, lalu sembuh? Tinggal seperti koin dirham saja? Dia bilang iya. Apakah anda punya seorang ibu yang anda bakti padanya? Dia bilang iya. Maka kata Umar, kalau begitu mohonlah istighfar kepada Allah untukku. Ini posisinya yang minta ini Umar, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Disuruh minta dari Uwais yang bukan sahabat. Kan? Berarti kedudukannya luar biasa orang ini. Saking baktinya sama ibunya saja memuliakan dia sampai ke situ. Maka Uwais bilang, apakah saya berdoa untuk anda? Benar, dalam riwayat lain dia tanya, siapa anda? Dia bilang, saya Umar. Anda Amir Mukminin, bagaimana bisa saya berdoa istighfar kepada Allah untuk anda? Maka dia bilang, karena Rasulullah yang suruh. Maka Uwais pun ya beristighfar kepada Allah untuk Umar. Namun setelah itu rupanya tersebar berita di musim haji kalau Umar telah bertemu dengan Uwais Al-Qarni yang Nabi suruh mohon ampun. Jadi hampir satu haji itu cari Uwais. Mana Uwais ini kalau Umar saya disuruh istighfar apalagi kita. Tapi Uwais rupanya sudah hilang, gak ada lagi. Uwais sudah hilang. Dalam beberapa riwayat disebutkan sekian tahun setelah itu ditemukan Uwais ada di wilayah Irak. Lagi membersihkan, memungut makanan-makanan bekas orang. Ya, dalam kondisi miskin beliau. Dan salah satu cirinya, beliau kalau mendapatkan makanan yang masih layak, ya,
Beliau panasin kembali, beliau rapin kembali, lalu beliau bagi, beliau kasih lagi orang miskin yang lain. Ya, saking mulianya. Nah seperti itu kurang lebih gambaran tentang tokoh kita ini. Semoga saja apa yang kita pelajari benar dan juga bermanfaat, dan kalau dari Allah silakan diambil dan diterima. Kalau ada salah dari saya, dan saya memohon maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi